Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi akan melakukan wawancara. Tetapi sebelum melakukan wawancara, perkenalkan, nama saya Hendrik Jacobus Eli dengan NIM 2024-47015. Perkenalkan, nama saya Nurlia Kaimudin dengan NIM 2024-47008. Perkenalkan, nama saya Marisi Talita Silaka dengan NIM 2024-47029. Dengan topik pengelolaan sampah, tanggung jawab, dan negara. Dengan 3 metode, yang pertama, dampak dan regulasi, yang kedua, pengelolaan dan solusi, yang ketiga, partisipasi masyarakat. Selamat menyaksikan. Selamat malam kakak, perkenalkan nama saya Marisa Talita Silaka. Di sini saya akan mewawancarai kakak tentang dampak dan regulasi terhadap sampah. Pertanyaan yang pertama, apa dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat? Kalau menurut saya sebagai anggota masyarakat, dampak sampah yang paling saya rasakan itu yang pertama adalah bau. Karena kita semua tahu bahwa sampah itu sangat bau, dan ketika kita kalau mempunyai sampah yang banyak sekitar kita tentunya sangat bau. Selain itu, sampah yang berlebihan juga akan mengundang berbagai macam jenis hewan seperti tikus, lalat, yang pastinya akan membawa berbagai jenis penyakit dan bakteri terhadap kita sendiri. Oke kakak. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh sampah terhadap ekonomi negara? Kalau menurut saya, pengaruh sampah terhadap ekonomi negara itu dapat berpengaruh buruk ya. Seperti contohnya saja kita ambil kasusnya itu kalau sampah yang berlebihan yang dibuang ke laut, otomatis sampah-sampah itu akan mengganggu ekosistem dari laut. Ketika ekosistem laut kita sudah terganggu, maka hasil dari sumber daya laut kita itu akan berkurang. Otomatis pendapatan daripada setiap nelayan maupun negara sumber daya kita itu akan berkurang, otomatis penghasilan pun akan menurun, begitu menurut saya. Pertanyaan yang ketiga, apa hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan sampah? Kalau berbicara mengenai hak dan kewajiban sih, menurut saya yang pertama dari masing-masing dari kita dulu sih, apakah kita sudah sadar mengenai hal ini, apakah kita sendiri sudah melakukan tindakan yang cukup gampang seperti memilah sampah, mana sampah plastik, sampah botol, sampah yang dapat didaur ulang, ataupun limbah-limbah sampah yang tidak dapat diuraikan atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Tentunya kita perlu untuk mengolah sampah itu dengan baik. Kita juga masih kurang tentang kesadaran kita. Seringkali kita masih buang sampah secara sembarangan yang tanpa kita ketahui bahwa buang sampah secara sembarangan itu memiliki efek yang sangat besar baik bagi lingkungan maupun ekosistem serta makhluk hidup lainnya sekitar kita. Oke kakak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira solusi kakak mengenai sampah yang ada di sekitar kakak bagaimana? Kalau menurut saya untuk mengolah sampah sekitar saya sih, solusi saya sih kita dapat melakukan daur ulang sih untuk sampah-sampah tersebut, atau kita gunakan sampah-sampah, kita pilah mana yang dapat kita gunakan lagi, atau kita daur ulang pastinya untuk dapat digunakan kembali supaya kita mengurangi limbah sampah yang secara berlebihan tersebut. Oke, pertanyaan terakhir, tindakan apa yang akan kakak lakukan jika ada yang membuang sampah sembarangan? Kalau saya sih yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan mengingatkan sih dalam bentuk teguran, mungkin bukan teguran sih, tapi saya akan bilang bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang suka membuang sampah sembarangan itu tidak baik, begitu kakak. Oke kakak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebentar Pak, saya bisa mewawancari Bapak. Ya. Apakah Bapak bisa memperkenalkan nama? Sini saya punya 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak sampah terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi? Dampak terhadap lingkungan itu membuat bau, aroma tidak sedap, terus pemenangan untuk masyarakat juga tidak bagus, dan juga membuat pencemaran udara maupun pencemaran air. Terus untuk
sampah. Kalau untuk ekonomi, itu kalau masyarakat kita dalam mengatur sampah itu bisa menambah masyarakat. Karena dengan pilah-pilah sampah, plastik dan sebagainya itu bisa menambah. Pertanyaan kedua, apa solusi paling efektif untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan? Kalau solusi yang sudah pemerintah sementara buat ini semua supaya dan sebagainya kalau belanja kan tidak pakai plastik yang sudah kertas, itu solusi yang terbaik karena plastik kan dia lama busuk. Kalau pakai kertas kan dia masih bisa daur ulang, makin dia cepat busuk. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah? Kalau yang paling penting ketika dalam mengelola sampah, pilah-pilah sampah, mana sampah yang plastik, sampah rumah tangga terus dipilah supaya waktu nanti bisa diperjualbelikan di tempat sampah. Pertanyaan keempat, mengapa penting bagi kita untuk mengelola sampah dengan baik? Mengelola sampah itu sebenarnya sangat penting karena kalau masyarakat pintar dan tertib dalam mengelola sampah, kita tadi bisa mengurangi bawa penyakit atau daripada bau-bau yang tadi, terus lingkungan jadi bersih dan kita punya air minum juga jadi bagus karena kalau sampah semakin menumpuk dia bisa merusak air bawah tanah. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung upaya pengelolaan sampah dengan baik? Kalau sejauh ini yang pemerintah sudah lakukan yaitu dengan mengangkut sampah tiap hari. Sekarang yang masyarakat punya kesadaran sendiri yang harus ditingkatkan, buang sampah tepat pada waktunya dan tempat tadi yang tempatnya itu yang utama. Sekarang regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu cuma tinggal menunggu sanksi yang harus didapat oleh masyarakat apabila melanggar aturan itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kalau memang soal pekerjaan itu bukan memang konsekuensi yang itu adalah bagaimana anggapan baik terhadap hasil kita sebagai pekerja lapangan itu yang sukanya. Kalau yang tidak bagusnya itu bagaimana tidak ada keadilan dan lain-lain, itu yang tidak baiknya di situ. Bagaimana hubungan Bapak sama Mandor dan atas Kalau soal hubungan pasti ada hubungan baik dan tidak baik. Kalau hubungan baiknya adalah bagaimana komunikasi antara saya dan si atasan tadi ya, itu kadangkala ada bagian-bagian yang memang hubungannya baik. Ya seperti Mandor itu ada hubungannya baik. Ada pula yang hubungannya tidak bagus karena di dalam itu ada miskomunikasi antara pekerjaan. Itu yang menjadi hubungan tidak baik di situ. Banyak problem di situ. Saya bicara soal ini karena memang saya berkuliah tapi karena finansial makanya saya tidak melanjutkan kuliah, memilih bekerja sebagai pekerjaan. Terus bagaimana hubungan Bapak dan teman-teman Bapak itu baik atau bagaimana gitu menurut Bapak? Kalau soal hubungan itu
Kalau tentang mereka saya tidak tahu ya. Kalau saya dengan mereka itu baik, sebab saya kan ada dua persoalan yang kita bawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan baik ya. Nah kalau menurut saya pribadi itu hubungan baik. Untuk mereka saya tidak tahu. Lalu bagaimana dampak sampah terhadap lingkungan? Kalau dampak sampah terhadap lingkungan salah satunya itu akan mengakibatkan banjir bandang dan lain-lain. Kalau tidak dibersihkan maka adanya hujan dan lain akan mengakibatkan banjir. Itu dampaknya, salah satu dampak yang konkret. Itu menurut saya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengolah sampah? Kalau untuk mengolah sampah itu kan tergantung bentuk sampahnya kan akan didaur ulang. Salah satunya mengolah untuk menjadi kerajinan tangan seperti membuat tas, dompet dan lain-lain. Nah itu proses untuk pengolahannya. Jadi untuk sampahnya itu bentuk sampahnya yang mana dulu yang mau diolah kan ada bentuk jenisnya. Nah, untuk salah satu jenis sampah tadi bisa dibuat menjadi dompet, tas, intinya kerajinan tangan itu dibuat sedemikian rupa. Itulah terus pengolahannya salah satunya itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.